Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 atau pada tanggal 24 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 13 yang berkata demikian saudaraku. Dan darah pada rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu, maka aku akan melihat darah itu dan aku akan lewat di atas kamu, dan tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang domba Paskah, khusus domba Paskah saudaraku. Dan ini merupakan suatu perintah tentang tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Jadi perintah kematian anak sulung berlaku, tulah ke-10 ini berlaku untuk seluruh wilayah Israel termasuk Gosen, penduduk bangsa Israel saudaraku. Kalau tulah-tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9 khusus wilayah bangsa Israel tidak masuk saudaraku. Tapi khusus untuk tulah yang ke-10 ini, kematian anak sulung ini berlaku juga di wilayah bangsa Israel. Namun khusus untuk wilayah bangsa Israel di tanah Gosen ini saudaraku, Bapak yang memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menyiapkan satu domba jantan yang sempurna berusia 1 tahun yang harus disembelih pada tanggal 14 Nisan, dan itulah yang ditetapkan sebagai hari Paskah saudaraku yang pertama. Paskah atau Passover atau melintasi, inilah Paskah keluarnya bangsa Israel, akan keluarnya bangsa Israel dari Mesir untuk keluar melakukan perjalanan mereka saudaraku. Namun keluar ini diawali adanya 9 tulah yang sebelumnya, dan tulah ke-10 ini saudaraku dengan Bapak yang memerintahkan menyembelih kambing domba yang sempurna ini saudaraku, dan darahnya dioleskan di ambang pintu bangsa Israel. Jadi berlaku untuk bangsa Mesir maupun bangsa Israel. Untuk tulah 10 khusus yang ada tanda darah ini, maka bagi penduduk Mesir maupun penduduk Israel yang memiliki tanda ini, maka tidak ada kematian akan anak sulung saudaraku. Dan yang Bapak perintahkan. Dan untuk domba yang disembelih, bangsa Israel di dalam rumah mereka berkumpul dan mereka menikmati jamuan makan Paskah ini saudaraku. Dengan seluruh domba yang disembelih, darahnya setelah dioleskan di ambang pintu daripada rumah bangsa Israel, kiri, kanan, atas siapa. Ini saudaraku, mereka menikmati jamuan makan, dan domba itu dipanggang, dimakan dengan sayur pahit dan juga dengan roti tidak beragi. Namun bagi yang tidak, maka pada malam itu melintaslah malaikat Bapa Yahweh, dan setiap yang tidak memiliki tanda kematian akan anak sulung terjadi saudaraku, sehingga terjadi ratapan di mana-mana. Namun bagi bangsa Israel yang melakukan ketetapan dan memiliki tanda ini, dia justru menikmati jamuan makan. Ada sesuatu yang berbanding terbalik saudaraku. Satu sisi orang meratap karena kematian, tapi satu sisi bagi keluarga bangsa Israel, mereka duduk sambil menikmati jamuan makan. Karena apa? Karena mereka memiliki tanda itu saudaraku. Oleh karena adanya tanda, dan mereka melakukan ketaatan terhadap tanda yang Bapak perintahkan. Haleluya saudaraku. Dan berbicara tanda ini saudaraku, ternyata kitab suci kita mencatat bukan hanya berbicara tanda tentang darah ini. Karena Paskah ini memang digenapi juga di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Paskah ya kita, domba yang sempurna itu, yang mengorbankan dirinya lewat darah yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita, menebus semua tulah-tulah yang ada. Dan itu juga menjadi iman kita saat ini, dan itulah menjadi tanda di dalam kehidupan kita.
yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, dialah Mesias kita, dialah juru selamat kita, dialah kebangkitan dan kehidupan kita lewat tanda darahnya yang tercurah di atas kayu salib, dan itu kita imani, saudaraku. Dan selain itu, saudaraku, kitab suci juga mencatat tentang tanda. Sebelumnya di kitab Kejadian 17, saudaraku, Bapak juga memerintahkan adanya suatu perjanjian dan tanda lewat perjanjian dan tanda Brit Milah atau sunat kepada kaum laki-laki. Di dalam kitab Kejadian 17 ayat 10-11 yang berkata demikian, saudaraku. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu haruslah disunat, dan kamu harus disunat kulit katanmu, dan itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Dilanjut ayat 12, saudaraku. Dan seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah disunat olehmu, yaitu setiap laki-laki dalam generasimu yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari semua bani lain yang ia bukan dari benihmu. Jadi dari keturunan Abraham, dari keturunan bani lain yang dibeli, ataupun dari bani-bani lain, yaitu kita sebagai bani-bani lain di luar dari keturunan Abraham, harus mengambil bagian untuk Brit Milah atau sunat ini, saudaraku. Karena ini merupakan perjanjian dan ada kata tanda, saudaraku. Berbicara kata tanda, kita jangan ragukan, saudaraku. Kerjakanlah itu. Karena waktunya kelak Bapak juga akan mempertanyakan tentang tanda-tanda itu. Selanjutnya, saudaraku, di kitab Yehezkiel 20 ayat 20 juga Bapak menyatakan tentang tanda, yaitu hari Sabat. Dikatakan di Yehezkiel 20 ayat 20 dikatakan, dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Menguduskan hari Sabat juga merupakan tanda antara kita, kamu, kita manusia, dan kepada Bapa Yahweh. Ada 3 tanda yang Bapa Yahweh nyatakan dalam kitab suci kita ini, saudaraku. Mari kita ambil bagian untuk kita melakukan semua ini, saudaraku. Karena ini perintah Bapa Yahweh dan ketetapannya. Siapa kita, saudaraku? Kita adalah manusia yang harus mengerjakan apa yang Bapa perintahkan. Itulah wujud dari ketaatan, karena firman bukan hanya untuk didengar, tapi firman harus kita kerjakan dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum, perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan janji firman kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.